Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat untuk para sahabat. Alhamdulillah bersua kembali dengan saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa, dan juga saya Hendri Cokrokusumo yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang kalau boleh bersuara. Saya ingin terlebih dahulu Mas Soko mengucapkan terima kasih untuk para sahabat yang sudah berkenan untuk katakanlah like, share, dan juga komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe gitu ya Mas Soko. Nah, tentu saja mudah-mudahan kehadiran saya yang bukan siapa-siapa dan juga Mas Soko yang bukan siapa-siapa bisalah kiranya berkenan di hati para sahabat sekalian, kan gitu ya. Mas Soko, jadi beberapa hari ini Purwokerto disiram, diguyur oleh hujan terus ya, ibaratnya dari pagi, nggak pagi, siang, sore, malam, bahkan ya Mas Soko ini alhamdulillahnya Purwokerto bukan daerah banjir ya, Tinggi ya, meskipun banyak kali-kali sungai-sungai yang meluap ini. Nah, kali-kali sungai yang bahasa Jawanya kali itu banyak yang meluap, tapi tidak banjir gitu ya, pokoknya tidak seperti biasanya gitu ya. Tapi nah, berbicara soal kali ini Mas Soko, saya jadi teringat ada pitutur lah ya, atau katakanlah kalau dikatakan falsafah ya boleh ya, falsafah Jawa yang mengatakan, jadi kalau tidak salah ingat ya, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Ini ada benar nggak ini Mas Soko? Artinya di falsafah Jawa ada ya? Iya, dalam filosofi Jawa itu memang ada ungkapan yang menyatakan bahwa kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Yang tadi Mak Tony bicarakan, untung kita hidup di daerah tinggi, dataran tinggi. Permukaan air sungai dengan daratan lebih tinggi daratannya ya. Tapi kalau semakin ke selatan kan semakin rata, bisa kena banjir ya, karena ya. Nah, ini gini, artinya bahwa ini secara harafiahnya saja dulu. Sungai yang dulu dalam, Kedung itu kan dalam ya, dalam itu hilang kedunge, dari sungai itu kali hilang kedunge itu, sungai sudah kehilangan kedalamannya karena banyak mungkin membuang sampah sepeda dewek kali, membuang sesuatu yang tidak berharga dibuang ke kali, sehingga terjadi penumpukan belum lumpur-lumpur dan kotoran-kotoran yang dari manusia maupun dari secara alami. Kalau terjadi banjir kan membawa lumpur itu, lama-lama kan jadi dangkal kan, apalagi kalau tidak pernah dikeruhkan. Nah, untungnya saja seperti kita hidup di Purwokerto itu kayak kali Penjaran yang dekat stasiun itu kan dengan jalan kan tinggi ya. Nah, sehingga walaupun banjir bandang kayak apa tidak menjangkau alam desa sampai kemerdekaan itu. Nah itu kemudian pasar ilang kumandange. Pasar itu tempat bertransaksi, berjual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah sekarang itu kan sebetulnya kalau nggak salah ini filosofi ini sama pujangga dari Majapahit itu yang menyatakan yang rejaning zaman bakal ngalami kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Itu dari Jayabaya ya. Iya Jayabaya. Pasar Jayabaya ya. Nah, secara spiritual juga dikatakan bahwa kedalaman ilmu seseorang nantinya bahkan
tergerus, terkikis oleh zaman. Jadi orang-orang yang berbobot punya spiritual yang tinggi, punya ilmu, atau kalau di dalam agama Islam itu para ulama yang yang ulama-ulama yang sudah sepuh, kemudian ini kedalaman ilmunya juga sudah banyak, tetapi karena mereka sudah sepuh, akhirnya kan meninggal secara alami. Nah, berarti hilang kedua. Untuk mencari ilmu lagi kan diperlukan sesosok penggantinya, katakanlah penerusnya. Nah, biasanya seorang guru mewarisi ilmunya tidak sepenuhnya semuanya bisa terserap, mesti ada beberapa ilmu yang tidak bisa disampaikan ke muridnya. Nah, kemudian pasar kalau zaman tradisionalnya dulu itu kan kita bisa berinteraksi, Mas. Kita ketemu di pasar, bisa ngobrol, jual belinya juga kita saling tawar menawar, ya. Tapi karena kemajuan zaman inilah, sehingga era digitalisasi, semua apa-apa tuh bisa lewat HP. Yang membuat pasar hilang pemandangan, tempat transaksi perekonomian yang pada waktu itu secara tradisional, katakanlah itu kan pusatnya di pasar, gitu ya. Nah, ya keramaian sekarang ini memang meskipun masih cukup ramai, pasar tradisional itu juga masih tetap berjalan, tapi sudah hilang kumandangnya, tergerus oleh perubahan zaman dengan hadirnya toko serba, mall dan lain sebagainya itu. Nah, ini tentu saja Mas Soko terkait dengan peri kehidupan. Nah, ini ya, kalau tadi istilahnya kali hilang kedunge, pasar hilang kumandangnya, berarti kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kedalaman ilmu seseorang sekarang ini kan katakanlah tidak berarti dangkal, tapi malah lebih dalam, ya, soal keilmuan, ya. Nah, ini itu tentu saja membawa suatu perubahan, ya kan, yang tadinya katakanlah bisa diartikan katakanlah paradoks, ya. Kalau kali orang hilang kedunge, ya, jadi musiknya malah ilmu semakin canggih, kan, gitu. Nah, ini tapi itu sebetulnya suatu peringatan, peringatan dari leluhur kita, kan, gitu. Besok yang umur janing zaman, bahasa pendeknya nih, itu bakal kali hilang kedunge, pasar hilang kumandangnya. Nah, mungkin yang bisa lebih diperdalam lagi tentang pasar hilang kumandangnya. Nah, ini mungkin memang terjadi sungguh-sungguh, tapi kalau kali hilang kedunge ini kemungkinan masih belum bisa terjawab dengan pasti, ya, karena kedalaman ilmu itu semakin perubahannya kan justru semakin hebat ilmunya lah, ya, katakanlah sekarang ada robot dan sebagainya. Jadi gimana? Kali hilang kedunge, keilmuannya itu yang dimaksudkan keilmuan spiritual, tentang ketuhanan. Kedalaman keimanan, ya. Kalau Mas Tony tadi bilang keilmuan yang secara ilmu sains, yang betul-betul itu memang kita sudah melalui, kita sudah sampai ke luar angkasa kok. Bisa sampai berapa bulan kita bisa di luar angkasa, kan, tanpa makan, tanpa minum, bisa hidup berbulan-bulan, ini kan luar biasa, kan. Ya, para astronot itu kan yang tidak mungkin kalau dipikir dengan nalar nggak bisa, tapi ternyata mampu, kan, hidup berapa bulan di luar angkasa tanpa makan, tanpa hanya mengandalkan mungkin makan pil apa itu. Benar. hilang kedunge itu jadi di dalam ilmu spiritual, ilmu ketuhanan, ya. Ilmu mencapai sangkan barang yang dumadi, ya, dari yang tidak ada menjadi ada dan kembali tidak ada lagi. Nah, kita itu sudah banyak terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat materi. Ilmunya memang bagus. Mungkin sekarang kalau mau belajar apa saja bisa lewat
HP, bisa lewat komputer, bisa lewat internet, semuanya tersedia kan. Iya. Kan? Tetapi kedalaman dari jiwa ya, yang mewayungi kita, perilaku kita, adab kita itu apakah sudah lebih baik dari nenek moyang kita? Itu yang masih dihilang itu. Yang kedua, pasar hilang kumandangi. Keramaian yang dulu kita itu punya falsafah gotong royong nih Mas. Ya, falsafah gotong royong, kalau ada tetangga apapun kita dengan tanpa pamrih lah kita bisa membantu sekuat tenaga. Yang punya materi yang dikasih lewat materi, yang tidak punya tenaga. Salah satunya juga ketika kita dulu remaja Mas, kita belum punya HP, tapi kita nggak pernah janjian nih, Mas tadi kok ngumpul ngane bisa ketemu? Iya. Ngumpul ngadu-ngadu janjian ya, bisa ketemu nanti gitu ya. Iya. Kita berkumandang kita ketemu. Nah, sekarang kan era kemajuan teknologi dengan era digitalisasi, saya hanya dengan Mas Tony hanya assalamualaikum, Mas Tony sehat, hanya lewat HP bisa. Orang perlu ketemu. Jadi dalam kaitan kali ilang kedunge itu bukan dalam hal keilmuan sains ya, tapi dalam hal keimanan kita. Ya. Memang banyak tapi kemungkinan besar ini bahwa orang sekarang ini lebih mementingkan duniawinya daripada nantinya ya untuk sanggup ke akhirat itu ya Mas Joko. Jadi memang kalau kali ilang kedunge itu lebih terfokus pada spiritual. Artinya kita kalah keimanannya dengan para leluhur kita gitu ya. Artinya kalau sekarang ini kan orang mudah sekali terkontaminasi banyak budaya asing dan sebagainya. Tapi kalau dalam hal spiritual kita tetap berpegang teguh pada budaya, baik budaya Jawa maupun budaya Nusantara ini tentu saja tidak akan mudah terombang-ambing, tidak mudah terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif kan gitu. Iya, era tahun 80-an mungkin Mas Tommy ya masih ingat 80 kesenian ketoprak. Nah, wayang wong, wayang kulit. Tapi kita waktu itu di radio aja kita dengerin ketoprak. Tiap hari Minggu itu misalnya. Dan rasanya kan ya luar biasa ya. Kita terbawa dengan alur ceritanya itu. Nah, kemudian ketika sekarang dengan adanya visualisasi dari teknologi yang diadopsi dari negara-negara maju, negara-negara barat maupun Eropa dan Amerika itu kan kita coba lihat drama-drama, dari drama-drama yang sekarang disajikan itu kan banyak sekali yang orang lebih jantung ke misalnya drakor lah ya, anak muda itu ya. Nah, itu kebangkitan film Indonesia dulu seperti eranya kita kayaknya belum muncul lagi. Dulu kan kita ada festival film Indonesia. Sekarang kayaknya udah nggak ada itu. Nah iya, dulu kan sering di TV ya. Penganugerahan artis terbaik, aktor terbaik, pemeran terbaik, dulu ada itu. Nah sekarang pun sudah tergerus oleh zaman. Itu salah satunya hilang kedunge. Ya, seperti kalau ini ya kalau bicara soal budaya kebudayaan katakanlah yaitu tadi kali hilang kedunge itu sebagai contoh konkret saja lah ya untuk baik radio, televisi maupun katakanlah HP ini sudah ibaratnya cerita-cerita daerah sudah nggak ada, ibaratnya seperti ketoprak apa kita pernah nonton, anak cucu kita belum tentu tahu Aryo Penangsang wis apa ya kan, Raden Sutawijaya apa dan sebagainya yang pada waktu tahun 80-an kita masih bisa menonton ya, artinya nonton ketoprak, mendengarkan radio tentang ketoprak, wayang wong. Nah sekarang sudah tidak ada. Kalau dulu di Solo itu ada
Sriwedari itu kan ini gedung Suteja dulu bukan kita ya kan seperti itu. Nah sekarang ini itulah makanya apa yang disampaikan oleh para leluhur kita, kali hilang kedune ya ini dalam hal kebudayaan. Tentu saja kita sebagai orang Jawa ya aja nanti wong Jawa hilang Jawa nih kan ya gitu. Dan begitupun juga untuk budaya Nusantara, siapapun alangkah indahnya untuk tetap memegang teguh melestarikan budaya lokal, katakanlah ya, kearifan lokal itu harus tetap bisa terjaga. Ya sekarang tentu saja apa namanya, apakah ya saya kritik wong Jawa dewek Mas Soko, ya apakah sekarang cucu kita bisa promo inggil, bumbuan bisa kan kayak gitu loh. Nah, kemudian ini Mas Soko yang terkait dengan pasar kilang kumandangnya. Nah ini fenomena yang tentu saja apa namanya dari sebetulnya bukan budaya kita ya, kayak mau supermarket dan sebagainya itu kan bukan kebudayaan kita ya kan. Saya khawatir nantinya bisa jadi pasar memang benar-benar hilang kumandangnya. Nah ini gimana Mas? Kalau menurut pandangan jenengan? Era Presiden yang terdahulu kan pernah melestarikan menjadi pasar tradisional menjadikan pasar modern ya. Direvitalisasi, contohnya tempat kita pasar manis, sekarang nyaman, yang dulu kita tahu sendiri bagaimana ya, salah satunya itu. Kemudian tapi secara keilmuan, secara spiritual itu pasar hilang kumandangnya itu hubungan silaturahmi minanasnya kita itu sekarang sudah seperti dulu. Seperti kita tadi saya cerita sama tadi, saya hanya kepingin tahu kabarnya Mas Tani lewat WA, Mas Kristen kabarnya sehat. Kalau dulu kan kita bertemu, akar silaturahmi lah Mas Tani mengerti kabarnya kemudian itu. Sedikit cukup ya. Jadi nilai-nilai hablum minanas itu sekarang juga banyak berkurang dengan adanya kemajuan teknologi, dan itu tidak bisa terbatas, tidak bisa dibendung karena memang kemajuan teknologi itu harus kita nikmati. Dan kita tidak bisa mengelak gitu ya, dengan catatan apapun yang terjadi kalau bisa. Ini sih nasihat yang aku dari wong Jawa ya jangan dihilang Jawa, kan begitu ya. Saya sering bilang gini kok, aku ki wong Jawa, lahir nang Jawa, hari ini nyong jadi gubernur tanah Jawa, nyong mesti selalu mati ini yang tanah Jawa. Jadi nyong ora perlu barat-baratan apa ke timur tengah-tengah ya tetap seperti wong Jawa baik. Ya itu seperti itu ya. Artinya memang ini satu, katakanlah kita jauh-jauh hari, katakanlah jauh-jauh tahun atau waktu yang silam sudah diingatkan oleh leluhur kita, besok yen ono rejaning zaman bakal ono kali ilang gedunge, pasar ilang kumandange. Nah sekarang ini sudah kita rasakan. Nah tugas kita sekarang ini untuk anak cucu kita terutama memberikan apa namanya pengertian ya untuk aja kelalen karo budaya nende kan gitu ya. Nah itu kira-kira seperti itu yang Mas Soko ngobrol kita kali ini tentang kali ilang gedunge, pasar ilang kumandange. Tentu saja saya yakin dan percaya bahwa banyak di antara para sahabat ini lebih mengetahui yang secara detailnya ya, yang lebih mendalam tentang kali ilang gedunge, pasar ilang kumandange. Tapi karena yang saya bukan siapa-siapa, Mas Joko bukan siapa-siapa, ya kembali lagi mengkulite coklatnya gitu ya. Tapi meskipun demikian, mudah-mudahan apa yang tersirat dan tersurat dalam obrolan saya yang bukan siapa-siapa dengan Mas Joko yang juga bukan siapa-siapa ada guna manfaatnya. Tentu saja kami selalu berharap Anda berkenan kiranya untuk like, share, dan juga subscribe dan gitu ya. Dan juga jangan lupa saran, kritik, dan masukan senantiasa kami nantikan.
Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.